Oke, kayak yang udah aku bilang tadi, aku bakal coba buat ngerjain beberapa soal dari buku Holiday tentang gerak lurus, tentang gerak lurus. Oke, kita mulai dari yang sederhana. Aku nemu ada satu soal ini. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Compute your average velocity in the following two cases. Yang pertama, you walk 73.2 meters. Oke, berarti untuk jaraknya itu kita ambil D ya. D-nya 73,2 meter. At a speed of 1.22 meters per second. Walaupun ini kelajuan, kita pakai V aja nggak apa-apa. 22 meter per detik. And then run 73.2 meters at a speed. At a speed of. Ini kita D1 V1, ini D2 V2 ya. At a speed of 3.05 meters per second, 3,05 meter per second, along a straight track, itu yang A-nya, yang B itu, you walk for 1 minute, berarti T1 sama dengan 1 menit, sama dengan 60 second ya, at a speed of 1.22 meters per second, and then run for 1 minute, sama 60 detik ya. Untuk V2-nya 3,05 meter per detik. Yang C-nya bikin grafik. Ya udah nanti aja itu mah. Sekarang kita kerjain dulu yang A. Kita disuruh nyari average velocity ya. Kecepatan rata-rata. Ingat rumus kecepatan rata-rata apa kan? Kecepatan rata-rata itu perubahan posisi per perubahan waktu. Oke. Nah, perubahan posisinya gampang ini mah. Berarti awal kita kan 73,2 meter, kita berjalan 73,2 meter. Terus di akhir kita berjalan lagi 73,2 meter. Kalau nyari posisi akhir ya kita jumlahin aja dua-duanya ya kan. Berarti untuk perpindahannya itu 144. Ya ini biar jelas ya, 73,2 ditambah 73,2 per delta T waktunya. Nah, ini waktunya kita harus cari. Gampang ini mah. Ingat kan rumusnya tuh kayak V sama dengan D per T. Dengan D-nya itu jarak, terus T-nya itu waktu, ya kan? Berarti kalau nyari waktu, tinggal D per V aja. Jarak dibagi kecepatan. Berarti untuk T1 ini 73,2 dibagi 1,22. Iya, di sini deh. T1 sama dengan 73,2 jaraknya dibagi kecepatannya 1,22 meter per detik. Hasilnya bakal jadi dulu 73,2 bagi 1,22 itu 60. Oke, 60 ya. Berarti 60 detik. 1 menit. Keren. Yang T2. Untuk yang T2 itu berarti apa tadi? Oh ya, 73,2 jaraknya yang ini D2 dibagi kecepatannya sekarang lebih cepat 3,05 meter per detik. Kalau kita bagi hasilnya bakal jadi berapa ya? 73,2 bagi 3,05 hasilnya jadi 24 second. Nah, kita ngukur perubahan waktu ya dari awal sampai akhir. Dan selama itu kita udah berjalan selama 60 detik terus 24 detik. Gitu. Berarti kalau kayak gini 146,4 dibagi 64 sama dengan berapa ya? 146,4 dibagi 64. 183 per 80 2,2875. 2,2875 meter per detik. Inilah kecepatan rata-rata ya. Make sense? Ya, make sense. Oke, ini mungkin kita bisa buletinnya 2,3 ya, 2,3 meter per detik biar lebih sederhana. Oke, yang pertama udah, yang kedua. Yang B. Ini udah ya 2,3 meter per detik. Yang B, kalau buat yang B sama rumusnya tadi untuk V average velocity itu delta X per delta T, ya kan? Nah, masalahnya di sini.
T-nya kita udah tahu, waktu tempuhnya udah tahu ya kan. Cuman masalahnya kelihatannya kita nggak tahu jaraknya tuh berapa. Ya udah kita tinggal hitung aja. Ingat kan buat nyari jarak. D sama distance ya. Aku nyebut D distance dari tadi. D sama dengan V dikali T. Ya udah gampang kalau gitu. Berarti D1 sama dengan V kali T. 1,22 dikali 60. 1,22 dikali 60. Sama dengan berapalah 122. Enggak. 1,22 kali 60 itu hasilnya 73,2 meter. Terus oke, D1 udah ketemu, D2 sekarang. D2 itu sama rumusnya V dikali T 3,05 dikali 60 detik ya, 1 menit kan tadi. Hasilnya berapa? 3,05 dikali 60 183. Oke, 183 meter ya. Make sense? Gara-gara ini lebih cepat. Oke, kita bisa langsung kerjain. Delta X, perubahan posisi. Kita udah berjalan selama sejauh 73,2 dan kita udah berjalan sejauh 183. Ya kita jumlahin ditambah 183 per waktunya. Kita udah jalan 60 detik, terus jalan lagi 60 detik. Berarti 60 ditambah 60. Kita jumlahin berarti ini bakal jadi 256,2 per 120. Nah ini berapa ini? 256,2 per 120. 2,135. Ya, sekarang kecepatannya itu berarti untuk V average-nya itu sama dengan 2,135 meter per detik. Sama dengan 2,4 ya kalau gitu. Kalau dibulatin. Ini ya V average-nya. Kok 2,4? 2,1 maksudku. 2,1 meter per detik. Ntar aku bakal cek dulu jawabannya ya apa bener. Itu question 2. Oke. Coba kita lihat answers. Chapter 2 I guess. Chapter 2. Problems ya kan. 40 km per jam. Bukan yang ini. Dar biar aku lihat catatanku. Coba kita lihat holiday exercise chapter. Chapter 3. Is it chapter 3? Ya, chapter 2 ternyata. Oke, ada error di sini. Ada error. Yang B udah benar, cuman yang A-nya ini yang agak aneh. 60 tambah 24 itu 84. Sorry guys. Yang ini agak error tadi. Setelah dihitung hasilnya jadi 84. 1,7 ya 1,7 meter per detik hasilnya. Tapi jangan khawatir, ini jalannya udah benar kok. Cuman salah input nomor aja. Jalannya udah benar, yang A sekarang hasilnya 1,7 meter per detik, terus yang ke B itu hasilnya 2,1 meter per detik gitu kira-kira. Oke, buset lama juga ya buat satu soal. Oke lah, biarin lanjutkan soal selanjutnya. Oke.
Okay. Two trains, each having a speed of 30 kilometers per hour, okay, are headed at each other on the same straight track. A bird that can fly 60 kilometers per hour flies off the front of one train when they are 60 kilometers apart and head directly for the other train. Oke, kalau digambar kita bisa gini ya. Ini anggap aja kereta. Gitu ya. Terus ini ada kereta juga. Nah, gitu. Mereka berdua bergerak dengan kelajuan 30 km per jam. Kelajuan 30 km per jam dan mereka saling dekat. Ya. A bird that can fly 60 km per hour flies off the front of one train. Oke, ini jaraknya 60 km katanya tuh. Jaraknya 60 km dan ini ada burung. Ini anggap aja ini burung. Dan dia gerak ke sana dengan kecepatan 60 km per jam. Kelajuan 60 km per jam. Okay, on reaching the other train, the crazy bird flies directly back to the first train and so forth. Oke, berarti dia tuh ke kanan, terus maju sampai ketemu kereta, terus abis nyampe ke belakang lagi, terus bolak-balik sampai akhirnya kedua kereta itu bertabrakan. Yang dia tanya itu total distance, jaraknya, total distance si burung. Oke, kamu masih ingat kan untuk rumus jarak itu kecepatan dikali waktu, ya kan? Buat nyari jarak si burung, kita udah tahu kelajuan dia berapa. Tinggal kita nyari waktunya. Nah, nyari waktunya ini kita lihat dari kedua kereta yang lagi mendekat. Nah, sederhana banget sih ini sebenarnya, biar cepat. Oke, satu kereta ngedeketin dengan kecepatan 30 km per detik. Dan kereta yang lain juga mendekat dengan 30 km per detik. Kalau digabung mereka saling cepat kan? Udah cepat dideketin lagi jadi makin cepat. Berarti kecepatan mereka itu ditambahin, kelajuan mereka mendekat. Itu kita tambahin. Berarti untuk gini aja ya, V mendekat, kelajuan mereka mendekat itu 60 km per jam. Ya. Apa maksudnya? Ini berarti mereka dalam 1 jam jarak mereka tuh berkurang sebanyak 60 km. Gitu maksudnya. Nah, berarti buat ngitung waktunya gampang. Dia punya jarak 60 km. Terus kecepatannya 60 km per jam. Jarak mereka berkurang 60 km dalam 1 jam. Berarti sejak jaraknya 60 km dan kelajuan mereka mendekat itu 60 km per jam, berarti ini 1 jam waktunya ini. Udah, langsung aja masukin ke si kasus burung tadi. 60 km per jam. Oke, berarti 60 dikali waktunya sejam. Ya udah, berarti 60 km. Gitu ya? Iya gitu. Si burung itu bolak-balik sejauh 60 km sebelum akhirnya tertabrak. Sebelum akhirnya tertabrak si kereta ini. Benar nggak sih? Itu nomor 7 kan? Iya, benar. Iya, 60 km. Oke, dan beres. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita coba yang agak... Tunggu bentar, mana ya yang belum? Yang udah dulu deh. Oke. Kita coba sesuatu yang mengandung akselerasi deh ya. Yang masalah posisi kecepatan dan percepatan. Kita coba soal yang ini. Ini belum pernah aku kerjain sebelumnya by the way. Tapi ya mudah-mudahan aja benar. Oke, nomor 20. If a position of a particle is given by x equals 20t minus 5t to the power of 3, where x is in meters and t is in seconds, when, if ever, is the particle's velocity 0.
Oke. Kapan? Kapan ya? Pada jarak apa dan pada waktu berapa si kecepatannya mencapai nol. Oke. 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 Yang pertama ditanyain itu T sama dengan berapa dan X sama dengan berapa ketika V sama dengan nol. Oke, V. Ini kecepatan ya. Berarti kita harus turunin persamaan posisi yang tadi. 20 min 5 kali 3 15 T kuadrat. Berarti ini ya. Ini persamaan kecepatannya. Nah, ketika kecepatannya 0, berarti 0 ya kan? Ya udah tinggal masukin 20 min 15 T kuadrat. Berarti ini 15 T kuadrat sama dengan 20. Iya kan? 15 T kuadrat sama dengan 20. T kuadrat sama dengan 4 per 3. Untuk T sama dengan akar 4 per 3. Sama dengan 2 per akar 3. Atau kalau mau dirasionalkan ya, 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3 second. Oke. Terus yang ditanya si X-nya ya, posisinya. Ya udah tinggal masukin ke persamaan awal. Berarti ini 20T. 20 dikali 2 per 3 akar 3 min 5 T-nya tadi 2 per 3 akar 3 2. Ntar kita pindahin dulu, ini agak sempit. Nah gitu, pindahin ke sebelah sini. Nah gitu. T-nya 2 per 3 akar 3 pangkat 2. Enggak, sorry, pangkat 3. Ya. Malas. Yaudah, pokoknya gini. Ini sebenarnya hasil kita udah ketemu, cuman aku malas ngitung aja. Yaudah. Pokoknya gini ya. Masalah ngitung ini pakai kalkulator bisa. Oke, udah beres. Selanjutnya apa? B. When is its acceleration A 0? Kapan percepatannya 0? Kapan percepatannya 0? T sama dengan berapa? Ketika A-nya 0, percepatannya 0. Ya udah. Kita kan udah dapat bahwa persamaan kecepatannya itu 20 min 15 T kuadrat. Untuk percepatannya itu kita turunin sekali lagi, ya. Berarti min 30 T. Ya udah. Oke. Kalau kayak gitu berarti A-nya 0. Ya kan? Tinggal masukin untuk T 0 bagi min 30 ya 0. Berarti di saat T-nya 0 kecepatannya 0. Tunggu, ada yang aneh deh kayaknya. Oh iya, udah benar. Udah benar. Di saat ketika A-nya itu 0, T-nya 0. Tinggal dimasukin ke persamaan turunan dari kecepatan tadi. Yang udah kita dapat persamaan percepatannya. Kelihatannya udah kayak gitu ya. Terus yang C. For what time range is A negative? What time range is A negative? Berarti kita ini ada 2 pertanyaan. Yang C sama yang D itu sama pertanyaannya. Cuman beda hal yang ditanyain. Untuk interval apa kayaknya ya? Untuk interval waktu apa ketika A negatif? Itu buat yang C. Terus yang D itu positif. Gimana ini? Gimana ini? Ini kelihatannya kalau misalkan kita punya grafik percepatan bakal tahu deh. Tapi itu kegampangan. Gimana caranya kita bisa dapat nilai maksimum dan minimum kah? Gimana ya? Ketika percepatan negatif.
A. Mungkin bisa nggak gini? Kalau misalkan percepatan negatif berarti A lebih kecil, nggak, sorry. A lebih kecil dari 0. Berarti A-nya itu kita udah tahu min 30T ya kan? Min 30T bisa dari 0. Untuk T itu berarti ini min 30, ini kedua ruasnya dibagi min 30 ya. Dibagi 30, dibagi min 30. Kalau gitu kita coret. Ini hasilnya 0. Berarti kalau kayak gitu T-nya itu harus lebih besar dari 0. Ya kan? Soalnya kalau misalkan kita bagi pakai bilangan negatif, itu tandanya harus kita balik. Berarti untuk semua nilai T akselerasinya negatif. Ya, untuk semua nilai T berarti kapanpun T itu selalu 0. Bukan. Kapanpun A itu selalu kurang dari 0. Maksudnya di sini mau gimana pun keadaannya, si percepatan ini negatif. Dalam artian ini diperlambat. Bukan diperlambat, Ting. Percepatannya bergerak ke arah sumbu negatif. Gitu kali. Mungkin gitu ya. Terus yang D ini pertanyaannya apa tadi? Positif. Kapan si percepatannya itu positif? Berarti gini ya, percepatannya itu positif lebih besar dari 0. Min 30T lebih besar dari 0. Oke ya, D. T dibagi min 30, terus 0 dibagi min 30, berarti T tukar nilai 30. 30, 0. Tapi masalahnya waktu tuh nggak ada yang negatif. Mungkin ini nggak masuk akal. Jadi untuk yang D ini kemungkinan besar nggak itu deh, nggak ada jawaban. Bukan nggak ada jawaban, karena ada jawabannya, yaitu nggak ada. Siapa tahu aja. Tapi kelihatannya make sense deh. Menurut kalian gimana? Oke. Buat sekarang udah dulu. Kelihatannya buat kebenaran jawabannya bakal aku cek lagi, khususnya ini 20 nih. Ya. Oke. Buat sekarang udah dulu, cukup.